سيدنا الحبيب المصطفى محمد سيد الأكوان المصطفى من عدنان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita yang hadir di kebunan syurga yang indah ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Di antaranya sahibul majlis, sahibul bait Al-Habib Hamid bin Abi Bakar Al-Hamid, nafa'ana Allah bih wa bi'ulumi fid dari dunia wal akhirah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan jalan agar beliau selalu membimbing kita semua menuju Nabi Muhammad dan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Juga ada Kiai Haji Abdul Hadi LCMA, luar biasa tadi ilmunya. Saya datang langsung disuruh bicara. Biasa datang duduk, teh itu baru minum sedikit disuruh langsung bicara. Ala kulli hal. Terus kabelnya ada 2 lagi. Yang penting jangan koslet. Kalau koslet saya bahaya. Kata Al-Habib Bustam Al-Kaf dan juga mertua daripada Al-Habib Hamid, Al-Habib Ahmad bin Syekh Abi Bakar dan keluarga besar bin Syekh Abu Bakar, yang insyaAllah kita semua al-hadirin wal-hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita datang di kebunan syurga semacam ini, tempat yang di situ diceritakan orang saleh, tempat yang di situ diceritakan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tempat yang dikatakan Nabi Raudhah min Riyadhil Jannah, tempat yang dikatakan Nabi Raudhah, kebun daripada kebunan syurga. Di syurga gak ada yang jelek, di syurga gak ada yang lupa kepada Allah. Maka di tempat-tempat semacam ini dikatakanlah Raudhah min Riyadhil Jannah, kebunan daripada kebunan syurga. Kenapa? Di tempat ini kita mengingat Allah, di tempat semacam ini kita ingat kepada Nabi Muhammad, kita salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam Rabi'ul Maulid, Ibn Farid mengatakan addir dzikra man ahwa walau bimalami. Pecinta, kalau engkau cinta seseorang, engkau tidak akan pernah berhenti di dalam membicarakan orang yang kau cinta, walau engkau dicaci, walau engkau dimaki, tidak sama sekali. Inna ahaditsal habib mudami. Ketika seseorang bercerita tentang Habib kekasihnya, itu akan terus menerus, tidak pernah akan berhenti. Maka sesiapa yang tidak pernah absen atau tidak, ini nanti mungkin bisa pakai absen nanti kayak anak sekolah juga. Kalau siapa yang jaga di majelis semacam ini kebunan syurga, seolah-olah kakinya sudah rindu kepada syurga dan syurga setiap hari mendekat kepada dia. Tapi sesiapa yang tidak membiasakan kaki ini datang ke kebunan syurga, jauh daripada syurga di dunia, bisa saja syurga akhirat menjauh dari dia terus menerus. Fa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua yang di sini Allah berkahi, Allah limpahi rahmat, dan Allah jadikan ini perkumpulan adalah perkumpulan humul ghum la yashqa bihim jalisuhum. Tidak ada celaka, tidak ada sesuatu yang lupa kepada Allah, tetapi nanti kita akan digambarkan sampai-sampai kelompok-kelompok semacam ini Allah banggakan mereka di hadapan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ishhadu ya malaikati, kata Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah para malaikat, inni qad ghafartu lahum. Orang-orang yang duduk karena aku, orang-orang yang datang di kebun syurgaku, orang-orang yang rindu kepada kekasihku Muhammad, maka mereka qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka. Gumu maghfur qad baddalat sayyi'atihimul hasanah. Mereka akan bangun daripada majlisnya dalam keadaan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qad baddalat sayyi'atihimul hasanah. Bahkan sejumlah keburukan yang kita punya. Kita punya keburukan enggak? Banyak. Bisa menghitung enggak keburukan itu? Bisa nggak? Nggak bisa, karena terlalu banyak. Maka jumlah yang banyak itu, keburukan tadi Allah ganti dengan kebaikan semua. Amin ya rabbal alamin.
Majelis semacam ini adalah majelisnya Nabi Muhammad. Majelis yang diceritakan Habibuna Muhammad. Itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikatakan idza ra'ahu, Sayyidina Ali bilang, idza ra'ahu badihatan habah wa idza khalatahu ma'rifatan ahabbah. Nabi Muhammad itu kalau ada orang baru pertama lihat Nabi Muhammad dari jauh, dia gemetar, dia gentar, dia takut, dia tidak berani mendekat kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Haibahnya Nabi Muhammad, karena kebesarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ada jenderal bintang 5 atau lebih, bintang 10, bintang 7 jalan, jenderal gak berani dekat-dekat. Kalau saja manusia dengan pangkat dunia semacam ini, bagaimana seseorang kekasih Allah yang sudah naik ke Sidratul Muntaha? Bagaimana seseorang kekasih Allah yang sudah bersujud di hadapan Allah di arsy Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatan haba. Takut. Wa idza khalatahu, tapi kalau sudah duduk dengan Nabi Muhammad, sudah bercengkrama dengan Nabi Muhammad, sudah makan dengan Nabi Muhammad, sudah mengambil air basuhan daripada wudunya Nabi Muhammad, sudah duduk bersama para sahabat, mendengar nasihat-nasihat Nabi Muhammad, kalau sudah itu ma'rifatan ahabbah, dia jatuh cinta mutlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan semacam yang kita pikir sekarang. Waduh, kalau ada Habib Muhammad pun enggak ada yang berani. Enggak. Nabi Muhammad juga bersama para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Nabi Muhammad juga seorang manusia. Nabi Muhammad juga seseorang yang ada bercandanya. Nabi Muhammad seseorang sampai dikatakan tidak ada seseorang yang paling banyak tersenyum di atas dunia ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dulu diceritakan di dalam beberapa riwayat Ibn Majah juga menceritakan bahwa ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad, sahabat. Dia lihat Nabi Muhammad lagi di atas unta. Dalam hatinya dia ingin, ya Red, andai saja kalau saya dibonceng Nabi Muhammad, berada di belakang Nabi Muhammad, di atas unta yang dinaiki Nabi Muhammad. Dia bilang begitu. Sampai hatinya mengatakan semacam itu, lisannya ikut. Dia bilang, wahai Nabi Muhammad, kapan aku bisa dibonceng alang engkau, naik satu unta bersama engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memandang kepada dia, Nabi bilang kepada dia, iya, nanti satu saat aku dengan engkau naik anaknya unta. Dia bingung, anaknya unta. Nabi, nggak mungkin, masa kita berdua naik anaknya unta, bisa rubuh itu anaknya unta. Anaknya unta kecil, nggak mungkin wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad, bukankah unta yang aku naiki sekarang juga adalah anak dari unta? Bukankah unta yang aku naiki sekarang ini adalah anak dari unta? Dia bingung. Ya masa anaknya kambing? Masa anaknya kambing? Anaknya unta. Unta sudah besar, ya tetap anaknya unta. Mana ada anaknya gajah? Bercandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipikir sama dia. Dia bingung. Lalu Nabi jelaskan kepada dia, yang kita akan naiki juga adalah anaknya unta, dan unta semacam ini. Oh, sadaqta ya Rasulullah. Engkau benar wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bercandanya Nabi Muhammad. Ini sifat yang membuat para sahabat rindu dan ingin tiap hari mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada satu sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir ini kalau baca Maulid Habsyi,
Maulid Simtud Durar, ada riwayat ini. Habib Ali menulis sahabat ini. Ketika dia bertanya, apa yang dia bertanya? Dia bilang, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, akhbirni an awwala syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Wahai Nabi Muhammad, ceritakan kepadaku apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pertama kali sebelum menciptakan dunia seisinya. Dia bilang, bi abi wa ummi. Nabi Muhammad bilang kepada dia di hadapan Jabir bin Abdullah, ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Yang Allah ciptakan pertama kali sebelum menciptakan semua, qabla al-asya', nura nabiyyika Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan yang lain. Ini sahabat riwayat ini. Sekali waktu Jabir, dulu kalau sekarang ada orang tabarruk dengan habaib, tabarruk dengan kiai, tabarruk dengan ulama, lalu bagaimana para sahabat? Sampai diceritakan kalau air bekas wudunya Nabi Muhammad itu sampai-sampai seakan para sahabat hampir berkelahi untuk mengambil sisa bekas wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai semacam itu. Makanya ketika dulu Jabir bin Abdullah ini dia sakit. Begitu dia sakit, dia bilang ke istrinya, istriku, datang kepada Nabi Muhammad, minta kepada Nabi Muhammad buatkan aku air agar aku bisa sembuh daripada sakitku ini. Akhirnya diambillah air, dibawa kepada Nabi Muhammad. Istrinya datang kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, suamiku memberikan salam atas engkau, Jabir bin Abdullah. Dia dalam keadaan sakit, dia memintaku meminta sedikit tabarruk, keberkahan daripada engkau dengan membuat daripada air ini, atau keberkahan apa, atau doa daripada engkau. Nabi Muhammad mengatakan kepada istri Jabir bin Abdullah, Jabir, Jabir yang matanya ada hitam itu ya? Kata Nabi Muhammad kepada istrinya. Bingung istrinya, nggak tahu Nabi Muhammad. Coba kamu lihat, Jabir ini ada hitam nggak di matanya? Kata Nabi Muhammad kepada istrinya, ada nggak hitam di matanya? Ada nggak? Dia bilang nggak tahu ya, tapi kayaknya. Coba Nabi Muhammad, jangan dulu, saya pulang, saya cek dulu. Kata istrinya. Pulang begitu sampai ke rumah, dilihat Sayyidina Jabir mengatakan, mana air dari Nabi Muhammad? Dia bilang belum, nanti dulu. Nabi Muhammad malah menanyakan, di mata engkau apa ada hitamnya? Dia bilang begitu istrinya. Jabir bilang, istriku, di semua mata pasti ada hitamnya. Nggak ada semua mata itu putih. Kalau ada itu putih vampir. Betul nggak? Ada hitamnya. Baru sadar dia, ya Allah, saya dibuat bercanda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu bercandanya Nabi Muhammad. Ini nggak bohong, benar. Yang dilarang adalah berbohong di dalam bercanda, membuat satu cerita yang fiktif lalu membuat orang tertawa dengan kebohongan. Ini yang dosa. Bahkan Nabi melarang, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul lilladzi idza hadatsa fayukdzibu. Celaka bagi sesiapa yang kalau dia berkata dia berbohong, liyulhikal qaum, untuk membuat temannya atau kaumnya tertawa. Maka Nabi nggak bohong. Tadi anaknya onta yang besar adalah anaknya onta juga, bukan anak kambing. Benar, di mata kita semua ada hitamnya. Benar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bahkan di dalam para sahabat itu ada satu sahabat yang suka minum minuman keras zaman itu. Dia begitu minum, dia datang kepada Nabi Muhammad, dia tobat, dicambuk oleh Nabi Muhammad.
Dia mengatakan tobat, nanti dia minum lagi. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Sampai para sahabat melaknat dia. La'natullah ala Nuaiman. Mudah-mudahan Allah melaknat engkau, wahai Nuaiman. Engkau bertobat, bohong. Mendengar kalimat laknat ini Nabi Muhammad melarang. Jangan laknat Nuaiman. Jangan laknat dia. Jangan. La tal'anuh. Jangan laknat dia. Fa innahu yuhibbullah wa yuhibbu rasuluh. Dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Nuaiman. Ya, memang dia semacam itu, tapi dia suka membuat Nabi Muhammad tertawa dan senyum. Sekali waktu ada majlis semacam ini, dia datang bawa buah, bawa makanan. Dia bawa semua. Begitu sudah dia bawa, ayo fadhal, silahkan makan. Semua makan. Habis makan semua, dan itu ada Nabi Muhammad. Habis itu makan semua, dia datang kepada Nabi Muhammad. Dia Nabi Muhammad, itu makan yang tadi kita makanan belum bayar semua. Belum bayar. Kau dapat mana? Ini orangnya. Orangnya datang, sebelum pulang dia mau nagih. Saya pulang dulu ya Rasulullah, engkau selesaikan. Katanya. Akhirnya para sahabat mengumpulkan hartanya menyelesaikan makanan tersebut. Ini Nuaiman. Seorang yang membuat Nabi Muhammad senyum, tertawa dalam kejadiannya. Dalam satu riwayat juga di dalam Musnad Imam Ahmad diceritakan tentang Nuaiman ini. Ini Nuaiman sekali waktu dia dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar mau berdagang ke kota Syam di Syria sana. Zaman itu ibu kota hebat. Tempat orang berdagang, orang-orang Arab, Makkah, Quraisy semua datang berdagang ke Syam, membeli barang lalu jual kembali ke Makkah dan Madinah. Lalu datang itu Sayyidina Abu Bakar meminta izin kepada Nabi Muhammad. Para sahabat dekat dengan Nabi Muhammad. Jangankan urusan kerjaan, urusan ibadah, mereka mau haji, mereka minta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Sayyidina Abu Bakar datang, Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, saya mau berdagang ke Syam. Boleh aku izinkan, kata Nabi Muhammad. Saya butuh 2 orang yang menemaniku. Saya mau izin mengambil beberapa sahabatmu, 2 sahabatmu. Siapa? Yang pertama Nuaiman. Dia engkau tahu model semacam ini, kenapa engkau mau bawa Abu Bakar? Ya, buat asyik-asyik. Lalu yang satu lagi Suwaibit ibn Harmalah. Suwaibit. Engkau mau bawa? Suwaibit ini punya sifat beda. Kalau tadi Nuaiman suruh A, bikin C. Kalau Suwaibit disuruh maju, mundur, ke kiri, ke kanan, taat. Akhirnya sampailah berdagang, singkat cerita sampai ke kota Syam. Sampai di sana Sayyidina Abu Bakar pergi meninggalkan 2 orang ini. Sebelum pergi mereka bertanya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa tugasku? Nuaiman bertanya, tugasku apa engkau bawa ke sini? Abu Bakar bilang, kalau engkau terserah, silahkan, up to you. Sama? Suhaibit bilang, kalau Sayyidina Abu Bakar tahu ini orang amanah, orang yang menjaga amanah, orang yang menjaga amanah. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau engkau, aku tugaskan jaga bekal makanan ini. Jaga, jangan berikan kecuali izin atasku, kata Abu Bakar As-Siddiq. Dulu belum ada telepon, belum ada Telkomsel, belum ada WhatsApp, belum ada, jadi gak bisa. Ketika Sayyidina Abu Bakar pergi, ya tunggu Sayyidina Abu Bakar datang. Gak bisa, oh nanti telepon dulu, WA dulu, gak bisa. Akhirnya berjalan Sayyidina Abu Bakar pagi hari itu pergi sampai sudah siang, sudah mendekati siang, sudah menjelang sore, bahkan Nuaiman sudah lapar. Nuaiman ini sudah lapar. Dia datang kepada Suhaibit, Suhaibit berikan roti sedikit. Dia bilang, enggak, ini amanah daripada Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rasulullah nanti. Dia bilang, enggak berani. Tidak. Kamu tahu kan siapa saya? Nuaiman bilang, Suhaibit, tahu enggak siapa saya?
Bahasa Ambonnya taubet tak kesing. Makan seng mati, seng makan mati. Betul bisa? Coba pikir. Kamu mau buat masalah sama aku Suhaibit? Oh, Suhaibit juga tahu. Ini Nuaiman Rasulullah aja dikerjai. Bagaimana? Oh ya, tapi mau gimana? Amanah, bimbang. Udahlah, saya pasrah. Yang penting saya jaga amanah. Karena Sayyidina Abu Bakar sudah tahu Suhaibit ini model begini, lurus. Dibilang AA, nggak melenceng sama sekali. Akhirnya, walhasil tetap dia nggak mau berikan makanan. Nuaiman pergi ke pasar yang ada di kota Syam. Lihat-lihat. Di situ dilihat ada pasar jual budak sahaya. Tahu budak? Zaman dulu ada perbudakan. Dilihat ada yang 100 dirham, ada yang 200 dirham, ada yang 300 dirham. Budak. Akhirnya Nuaiman mendekati pembeli-pembeli budak ini yang lagi menonton. Ini budak ini. Dia bilang, kamu mau nggak saya mau jual budak? Nuaiman bilang, saya punya budak. Budak kalian ini mahal-mahal. 100, 200. Saya mau jual 20 saja. 20 dirham saja. Gak banyak 20 dirham. Ajib, kok murah? Kita kalau di dalam ilmu dagang, antum jual murah sama mahal, datang ke murah atau mahal? Murah, datang semua. Kenapa kamu jual 20 dirham? Sebenarnya memang enggak, cuman karena ada kekurangan. Nuaiman bilang, karena dia ini ada aibnya. Budakku ini ada aibnya. Ya aibnya apa? Sehingga engkau jual 20 dirham ini. Aibnya ketika engkau nanti tangkap dia, bilang ini budak, dia akan bilang saya bukan budak, saya orang merdeka. Itu kekurangannya. Padahal dia ini budak. Kata Nuaiman, dia ini budak. Tapi kalau ditangkap antum mau ngambil, dia akan bilang bukan, dia orang merdeka. Begitu. Iya, tapi dia budak. Ayo. Betul, kita setuju. Transaksi. Oh iya, transaksi. Saya bawa kepadanya, udah dikasih 20 dirham. Oh, faedah 20 dirham dimasukkan ke dalam tempatnya itu Nuaiman. Bahkan dalam perjalanan, dalam riwayat, dia sempat membelikan dari 20 dirham itu, membelikan kado hadiah kepada Nabi Muhammad. Ini Nuaiman sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad radhiyallahu anhu. Itu Nuaiman. Begitu sampai dari kejauhan, dia bawa rombongan yang mau beli itu. Yang jaga makanan, yang berdiri itu budakku. Dia tunjukkan ke siapa? Suhaibit ibn Harmalah. Itu budakku, ambil dia. Silahkan. Sudah bayar kan? Ayo ambil dia. Akhirnya datang semua rombongan itu. Begitu sampai rombongan menangkap daripada Suhaibit. Suhaibit bilang, kenapa? Kamu ini budak, saya sudah beli dari tuanmu. Mana? Saya ini orang merdeka, bukan budak. Ya kami mengerti kau ada kekurangan. Dia bilang begitu. Kami mengerti engkau ada kekurangan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sudah tangkap. Saya ini bukan budak. Iya engkau budak, kami mengerti. Engkau ada aib, tuanmu sudah cerita ini masalah. Akhirnya dibawalah itu Suhaibit ibn Harmalah. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar balik. Sayyidina Abu Bakar kembali pulang. Apa yang didapati? Sayyidina Abu Bakar tanya, mana Suhaibit? Nuaiman bilang, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Sudah saya jual. Engkau jual gara-gara apa? Ya gara-gara kau minta makan gak dikasih. Oh begitu. Ini cerita ini nih sampai ke Madinah. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, ceritakan ini masalah, sampai cerita ini kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat diceritakan, fadhahikan Nabi, maka Nabi tertawa sampai gigi geraham beliau terlihat. Sallallahu alaihi wasallam. Bawa kendaraan hebat, bawa unta. Tidak lama kemudian, begitu mereka untanya sudah diikat, mereka masuk. Lalu keempat daripada jenderalnya Nabi Muhammad ini ada di depan. Datang Nuaiman. Hampiri Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Hamzah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untanya siapa? Nuaiman bilang, ontanya siapa? Ini Nabi Muhammad ada kedatangan tamu
dari delegasi negara-negara yang ingin masuk daripada Islam. Oh ya, ontanya bagus ya. Bagus. Dia bilang lagi kepada Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hamzah, kalau onta ini kita potong gimana? Kalau onta ini kita potong bagaimana? Sayyidina Hamzah bilang, ini kalau kita potong dagingnya banyak, buat sate bisa nih. Enak nih, banyak ini. Kata Sayyidina Hamzah, emang kamu berani? Nuaiman, berani kamu? Berani! Kenapa bilang aku gak berani? Yang penting engkau jangan bilang kepada Nabi Muhammad. Setuju? Sampai pembicaraan ini Sayyidina Hamzah pikir ini bercanda, lelucon biasa. Akhirnya Sayyidina Hamzah berkumpul dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, berkumpul dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bercerita. Ketika berbicara belum lama dan mata mereka melihat ke Nuaiman, Nuaiman sudah menyembelih unta tersebut, sudah putus leher daripada badannya. Ya Allah! Ini unta daripada tamunya Nabi Muhammad. Datang semua sahabat. Nuaiman, tadi kan engkau bilang, aku berani atau tidak? Aku berani kan potong. Tunggu keadaan aman, baru kita buat sate. Jangan sekarang. Tunggu aman. Saya pergi dulu, kalau Nabi Muhammad keluar, jangan bilang ini saya. Urusan kalian. Yang penting kan sudah mati untanya. Pergilah. Begitu pergi, ini 4 sahabat jenderalnya bingung. Ketika Nabi keluar dengan tamu bagaimana? Bagaimana? Akhirnya Nabi keluar dengan tamunya Nabi Muhammad. Tamunya Nabi Muhammad melihat kendaraannya hancur, kepala sudah lepas daripada lehernya. Begitu sampai di hadapan pintunya, ya Allah, nagata, wahai unta kami, wahai Nabi Muhammad, kami mau belajar Islam. Di depan kami, kendaraan kami sudah disembelih. Apa ini wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad langsung melihat dengan tatapannya yang tajam kepada 4 sahabat ini. Semua tertunduk, tidak berani berbicara. Hanya satu yang bicara. Sayyidina Ali mengatakan, Nuaiman ya Rasulullah. Nuaiman ya Rasulullah. Rasulullah mau bilang apa lagi? Rasulullah panggil Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, ganti ini unta yang telah dipotong dengan unta yang terbaik 2 kali lipat. Itu Islam yang diajarkan Nabi Muhammad. Kalau antum merugikan seseorang, hilangkan barang atau rusakkan barang orang lain, ganti yang lebih. Ini Nabi Muhammad. Ini ajaran agama Allah. Jangan antum ganti yang lebih. Bilangin handphone orang Samsung, antum ganti Nokia. Saya bicara, jangan. Yang diajarkan Nabi Muhammad 2 kali lipat, agar tidak ada cerita kejelekan. Maka Nabi Muhammad, ganti wahai Umar dengan unta yang lebih bagus daripada ini, bahkan 2 kali lipat, lalu berikan mereka uang untuk kembali, agar Islam tidak citranya buruk di hadapan mereka. Begitu sudah diberikan unta, mereka pergi. Nabi Muhammad mengatakan, ayo sekarang gantian kita cari Nuaiman. Di mana Nuaiman? Nuaiman berjalan, sudah lari. Nuaiman sudah tahu ini bakal jadi masalah besar dan saya dikejar Nabi Muhammad nanti. Nuaiman pergi. Sampai diceritakan dalam riwayat di akhir daripada Madinatul Munawwarah. Di situ ada satu sahabat Nabi Muhammad yang pernah ikut perang Badar, tinggal di situ. Namanya Sayyidina Miqdad ibn Aswad. Begitu sampai langsung Nuaiman bilang, wahai sahabat Rasul, wahai yang berperang bersama Nabi Muhammad di peperangan Badar, engkau paling hebat. Dipuji-puji ini Miqdad. Engkau paling hebat. Engkau ketika perang saya lihat begini. Engkau memang sahabat Nabi Muhammad, dipuji. Miqdad bilang, ada apa? Ya Miqdad, ketahuilah saya ini dikejar orang jahat. Nuaiman bilang, lagi dikejar orang jahat. Engkau kan lagi buat sumur. Bagaimana kalau aku sembunyi di dalam sumurmu? Engkau sahabat Nabi. Miqdad belum bicara, dia bilang, engkau kan sahabat Nabi. Engkau ikut di dalam peperangan Badar. Engkau hebat. Engkau begini, engkau begitu. Sayyidina Miqdad bilang, ya Allah, engkau mau bilang apa lagi? Sahabat Nuaiman juga sahabat Nabi. Ya bolehlah. Begitu dia masuk ke dalam sumur sebelum ditutup oleh Sayyidina Miqdad,
Dia nongol lagi, dia bilang, Sayyidina Mikdad, jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau aku di sini, iya. Begitu dia muncul lagi, dia tutup lagi, dia buka lagi. Sayyidina Mikdad, walaupun Rasulullah ya, dia heran. Kok Rasulullah? Kok Rasulullah? Iya, pokoknya bilang aja. Biarpun Rasulullah kalau tanya pun, jangan bilang aku di sini ya. Ya, Mikdad juga berpikir, mana mungkin Nabi berjalan dari pertengahan kota Madinah sampai akhir Madinah? Nggak mungkin. Mikdad juga berpikir semacam itu. Ya jadi tak apalah, biarlah, nggak apa-apa. Saya bilang nggak, gitu. Akhirnya sudah masuk. Lepas beberapa waktu Nabi Muhammad, Sayyidina Abi Waqqas, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Ali datang. Assalamualaikum ya Mikdad. Mikdad kaget. Wahai Nabi Muhammad, gerangan apa engkau sampai ke sini? Maka Nabi Muhammad mengatakan, di mana Nuaiman? Di mana Nuaiman? Di mana Nuaiman? Dia pikir, saya sudah berjanji gak mau ngomong. Tapi ini Nabi Muhammad yang tanya. Bingung. Bagaimana? Janjinya, dan ini Nabi Muhammad yang bertanya. Oh, jadi dalam hatinya dia berpikir, berarti Nuaiman buat masalah dengan Nabi Muhammad ya. Akhirnya Nuaiman bilang, ya Rasulullah, mata saya tidak melihat Nuaiman, tapi tangan satunya mengarahkan ke sumur begini. Mata saya tidak melihat Nuaiman, tapi tangan satunya di bawah sumur ini. Umar bin Khattab, mata saya nggak melihat Nuaiman, tapi ini bilang begitu. Akhirnya tahu, dibukakan itu penutup daripada sumur tersebut dan keluarnya Nuaiman, dan Nabi Muhammad sedang jongkok di situ. Nuaiman, apa yang kau lakukan? Engkau buat malu saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad. Nuaiman dari dalam sumur itu mengatakan, Nabi Muhammad, bukan salah saya, salah orang yang sedang bersamamu, yang sedang mengejar saya. Salahnya dia, bukan salah engkau, bukan salah aku. Bagaimana? Dia yang menantangku untuk memotong unta tersebut. Dituduh kepada siapa? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Begitu Nabi Muhammad mau menanyakan kepada Sayyidina Hamzah, berbalik wajah begini. Nabi Muhammad itu sifatnya kalau berbalik menuju seseorang mau bicara, tidak pernah membalik setengah, baliknya full badan semua. Itu sifatnya Nabi Muhammad. Tidak pernah berbicara membelakangi semacam ini, nggak pernah. Dan kalau Nabi Muhammad salaman sama satu orang, orangnya tangannya lepas dulu, baru tangannya Nabi Muhammad yang lepas daripada tangannya. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad balik melihat Sayyidina Hamzah, Nuaiman lari dan kabur daripada sumur tersebut. Ini Nuaiman. Ini sahabat Nabi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kira sahabat Nabi itu kayak tentara, kayak jenderal semua duduk. Enggak, mereka juga bercanda semacam ini. Mereka juga asyik semacam ini. Mereka juga dalam keadaan cinta dan larut di dalam mahabbah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi Muhammad tidak ada, jangankan para sahabat, ada sahabat yang minta buta. Ketika mendengar Nabi Muhammad, ya Allah, butakan mata saya agar saya tidak pernah melihat keindahan kecuali keindahan wajahnya Nabi Muhammad. Khimarnya Nabi Muhammad, keledainya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad meninggal, apa yang dilakukan khimarnya Nabi Muhammad? Bunuh diri, jatuhkan dirinya daripada jurang karena pisahnya dengan Nabi Muhammad. Sebab apa? Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayo kita jaga hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Pelajari, kenali Nabi Muhammad dan bawa Nabi Muhammad di dalam sifat dan akhlak kita. Kalau bercanda boleh, tapi jangan berbohong dan jangan menyakiti orang lain. Jangan bercanda keterlaluan. Ada sekarang bercanda ngawur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia fulan bin fulan, tapi orangnya masih ada, belum mati.
sampai sudah dibuat ini semacam-macam itu. Fa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini manfaat yang besar untuk kita semua duduk di kebun surganya, kebunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaallah enggak bosan-bosan ketemu saya ini karena saya transit saja. Besok pagi saya ke Merauke, ujungnya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, tapi kalau saya dari Ambon sampai ke Merauke hanya bisa lewat Makassar. Maka insyaallah mudah-mudahan doakan kita, doakan saya, doakan Habib Hamid, doakan Kiai Abdul Hadi, guru-guru kita semua, dan insyaallah kita doakan ini majlis membuat kita larut di dalam mahabbah kepada Sayyidina Muhammad, tambah cinta kepada Sayyidina Muhammad, tambah rindu kepada Sayyidina Muhammad, dan jatuh cinta mutlak kepada Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang mengisi hati kita yang paling besar kecuali Nabi Muhammad berada di dalam hati kita. Hayyun fi qulubina, beliau hidup di dalam hati kita dan selalu akan menjadikan anggota tubuh kita dihiasi dengan sifat-sifat agung dan sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.